Halo Sobat Emosim dimanapun kalian berada. Inilah tayangan sebuah cerita inspirasi bahwasanya kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Dan orang tua itu akan menyayangi kita dari di dalam rahim, melahirkan, mengasuh saat kecil, mengasuh hingga anak-anak, dan membiayai hingga remaja dan dewasa, lalu menikah dan selalu memantau keadaannya setiap kali, setiap saat, bagaimana keadaan sang anak, baik buruk, senang susah. Seorang orang tua ingin mengetahui semua apa yang terjadi terhadap anaknya dan selalu mendoakan agar anak-anaknya tumbuh dewasa, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bisa menjadi contoh untuk orang banyak, dan selalu mendoakan selalu sehat dan murah rezeki tentunya teman-teman. Oke teman-teman, bagi kalian yang punya orang tua, maka sayangilah mereka, hargailah mereka, perhatikan mereka karena mereka telah memperhatikanmu sejak kamu ada di kandungan rahim hingga saat ini. Dan bagi kalian yang tidak punya orang tua ataupun orang tuanya entah di mana, jangan terlalu bersedih dan tetap tabahkan hati untuk menjalani hidup ini. Karena banyak orang tua di sana yang mau mengakui kalian sebagai seorang anak jika kalian baik dan penuh kasih terhadap semua orang tua. Oke teman-teman, inilah inspirasi kehidupan bahwasanya kasih orang tua tiada tara, tiada imbalan, tiada perhitungan, dan tiada habisnya sepanjang masa. Ada nyanyi sambil nyanyi apa? Twinkle. Gimana nyanyinya? Twinkle twinkle little star. Dan kalian dilahirkan mungkin di dunia ini tidak sendirian. Kalian biasanya dilahirkan kalau tidak punya seorang kakak, kalian akan punya seorang adik. Jadi kakak maupun adik itulah keluarga kalian yang harus kalian sayangi. Karena kalian dilahirkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian menyayangi kalian tanpa ada bedanya. Sama di mata orang tua, kalian semua disayangi. Jadi kalian juga harus bisa belajar menyayangi kakak ataupun adik kalian sampai kapanpun. Karena kakak atau adik kalian itu adalah bagian dari keluarga kalian yang harus kalian jaga, baik nama baiknya ataupun kehidupannya, saling membantu. Itulah yang harus kalian tanamkan dalam hati. Karena sesungguhnya kalian itu satu, terlahir dari satu rahim, yaitu rahim ibu. Dan ibu tidak pernah mengajarkan kalian untuk bertengkar dan saling berebut. Apalagi setelah kalian dewasa, kalian mempunyai keluarga masing-masing, kalian mempunyai harta yang melimpah. Berbagilah kalian dengan saudara-saudara kalian, sehingga apa keinginan sang ibu bisa terwujud. Sang ibu hanya ingin melihat anak-anaknya itu bahagia dan saling berbagi serta saling membantu satu sama lain, tidak lebih. Dan satu lagi teman-teman, tanggung jawab seorang ibu itu berat. Tanggung jawab seorang anak sebaliknya juga harus sesuai dengan jalur. Yang pertama, jika kalian dilahirkan
dan sudah besar, sudah menikah dan kalian punya anak, maka sayangilah anak-anak kalian seperti orang tua kalian menyayangi kalian. Utamakan nasib dan kebahagiaan anak kalian. Dan tidak lupa, kalian punya satu tanggung jawab lagi, yaitu kasihilah orang tua kalian seperti orang tua kalian yang mengasihi kalian. Dan janganlah kalian mempunyai iri dan dengki terhadap saudara kalian, karena itu adalah suatu kebodohan. Jika kalian ingin hidup maju, salinglah membantu. Bantulah kakak ataupun adikmu, ataupun saudaramu, dan ataupun orang tuamu jika engkau sudah dewasa nanti. Dan janganlah kau sombong dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan janganlah engkau angkuh dengan sesama, apalagi dengan keluarga. Ingat, keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah harta yang kekal dan abadi. Keluarga adalah sebuah harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, yang tidak akan ada habis-habisnya. Sekalipun kita sudah ada di liang lahat, kita masih tetap diakui sebagai keluarga. Beda dengan harta. Harta ibarat air. Ya, seperti air mengalir. Jika datang banjir, maka harta itu akan datang melimpah. Dan di saat musim kering, maka harta itu akan surut seperti air, bahkan lenyap di telan bumi. Ya, maka berhati-hatilah dengan harta, dan janganlah engkau menuhankan harta, karena engkau akan sesat karena harta. Kau juga akan mulia karena harta. Jika engkau ingin mulia dengan harta, dan karena harta engkau jadi seorang yang dipuji ataupun dipuja ataupun disayangi oleh Tuhan, berbagilah dengan sesama seberapapun engkau punya. Jadi membantu orang lain, membantu saudara, berbagi itu tidak perlu menunggu kaya. Ya, kalau kita digariskan kaya, kalau tidak, kapan kita mau berbagi? Dan kaya itu menurut saya, kaya itu alternatif. Jika kita bisa bersyukur, kita bisa mempunyai rasa ikhlas dengan apa yang kita berikan kepada orang, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan, maka itulah kaya yang sesungguhnya. Jika engkau nggak bisa bersyukur, sekalipun hartamu melimpah, kehidupanmu mewah, rumahmu megah, kamu tak akan bahagia. Dan kaya itu akan terasa sia-sia, karena hanya orang yang menganggapmu hidupnya mewah, tetapi pada dasarnya hatimu susah, karena kamu tidak bisa bersyukur. Belajarlah dari sekarang apa arti syukur dan apa arti ikhlas. Jika engkau telah menemukannya, maka kayalah kamu. Jika engkau telah memahami keduanya, maka mulai sekarang belajarlah hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti hidup seperti orang yang miskin atau yang susah. Sederhana itu selalu memanfaatkan barang yang ada dan tidak memiliki ambisi untuk memiliki barang-barang yang sebenarnya kita tidak seberapa butuh. Janganlah kalian tanamkan iri dengki sehingga kalian hidupnya lebih tenang, karena kebutuhan orang lain itu tidak sama dengan kebutuhan kita. Jadi tidak seharusnya orang lain beli sesuatu, kita harus juga beli sesuatu. Apalagi keadaan yang tidak ada harus diada-adakan, harus menggadaikan sertifikat, menggadaikan harta benda kalian demi sebuah
barang yang harus kalian beli, dan akhirnya kalian sibuk sendiri dengan keinginan kalian. Kau jatuh. Akhirnya Coba sini biar kalian terjebak di bentar ya. sebuah dunia yang kejam, yaitu dunia kredit. Ya, karena jika kalian kredit, sebenarnya secara tidak langsung kalian sudah dibodohi sama orang-orang pintar di sana. Itu sebenarnya sama saja kita telah membuang jerih payah kita, telah membuang waktu yang seharusnya kita akan mendapatkan barang yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Karena sesungguhnya memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya belum waktunya kita dapatkan, itu akan menyiksa batin kita, sehingga tidur kita tidak nyenyak, istirahat kita juga tidak tenang, karena kita dibebani oleh hutang. Maka dari itu teman-teman, usahakanlah sebisa mungkin kita hidup sederhana. Hiduplah apa adanya. Belilah apa yang dibutuhkan kita saat ini, dan jangan membeli barang-barang yang dibutuhkan orang lain. Sekali lagi, karena kebutuhan orang lain itu tidak sama dengan kebutuhan kita. Jadi janganlah engkau dipandang orang hidup mewah, namun batinmu merasa susah. Oke teman-teman, jadilah kalian orang yang lebih bersabar. Jadilah kalian orang yang lebih pintar. Jangan kalian dimakan oleh kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang pintar. Kenapa saya sebut itu kebohongan? Karena barang-barang yang dibeli secara kredit itu sebenarnya harganya dilipat gandakan dari harga sebenarnya. Beda dengan kalian beli langsung tanpa kredit, maka harga barang itu akan jauh lebih murah. Jadi tenaga kita, waktu kita lebih bermanfaat untuk sebuah harta yang akan kita manfaatkan. Oke teman-teman, bersyukur itu indah. Memberi dengan ikhlas itu lebih indah. Karena perlu kalian ketahui, apa yang kalian beri terhadap orang lain dengan ikhlas, itulah yang akan memudahkan hidup Anda kelak. Karena untuk mencari kebahagiaan itu tidak hanya sekedar ibadah. Adek punya balon. Ibadah itu penting, tapi perlu kalian ketahui, ada yang lebih penting dari ibadah, adalah berbagi dengan sesama, saling membantu, dan saling mengasihi. Tuhan inginkan itu yang terjadi di dunia ini, sehingga di dunia ini kehidupan manusia itu tidak lepas dari sebuah kedamaian. Sebab damai itu sangat indah. Jika hidup kita penuh dengan kedamaian, maka di dunia ini tidak akan yang namanya perang, keributan, demon, ataupun pertengkaran antar saudara. Jika kedamaian itu ada, maka di dunia ini tidak ada yang namanya saling menjelekkan agama, saling menjelekkan nama, saling menjelekkan sifat-sifat sesama kita, atau saling merendahkan kehidupan tetangga-tetangga kita. Karena kita sadar bahwa harta itu adalah sebuah titipan. Ya, namanya titipan. Jika yang punya mengambilnya, ya kita tidak kuasa untuk menolaknya.
Dan kebahagiaan itu sesungguhnya adalah berkumpul dengan keluarga, suka duka bersama, penuh rasa syukur, dan hidup damai sejahtera, penuh sentosa. Itulah kehidupan sesungguhnya yang Tuhan harapkan kepada kita. Jadi teman-teman, jika sama-sama saling menyadari, maka hidup ini tak ada masalah, tak akan ada persoalan, tak akan ada problem di antara kita. Yang ada adalah kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Oke teman-teman, satu lagi, sebuah inspirasi. Jika kalian ingin maju, janganlah kalian punya rasa gengsi. Lakukan apa yang kalian bisa. Jadilah kalian diri kalian sendiri. Jangan sekali-kali kalian meniru apa yang orang lain bisa. Jika kalian memang tidak bisa, jangan paksakan diri. Jadi sukses itu banyak jalannya. Tidak harus seperti orang yang kita lihat sukses. Kita bisa sukses di jalan yang lain. Maka kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Artinya, banyak jalan menuju kesuksesan. Lakukanlah apa yang kalian bisa. Selalu semangat, selalu ingat dengan tanggung jawab. Jika kalian punya keluarga, berbuatlah sebaik mungkin, berusahalah sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan demi keluarga dan sang buah hati. Dan jika kalian masih lajang ataupun masih remaja, bersemangatlah. Jadikanlah hidup ini menjadi awal dari kehidupan kalian di kelak nanti. Artinya, jaga pergaulan kalian, jaga hidup kalian. Jangan kalian melakukan hal-hal yang dilarang agama maupun dilarang oleh negara. Jangan kalian memakai narkoba, karena narkoba itu akan merusak segala cita-cita Anda. Karena narkoba akan merusak otak Anda, sehingga Anda tidak bisa berpikir yang positif. Yang ada hanyalah ingin hidup poya-poya tanpa bekerja. Jangan sekali-kali kalian terjebak yang namanya narkoba. Supaya kalian tidak terjebak narkoba, maka jauhilah pergaulan teman-teman Anda yang memakai narkoba. Dan bergaulah dengan orang-orang yang baik, maka engkau akan jadi orang baik. Jika engkau masih remaja, rintislah usaha dari sekarang. Tekuni usaha itu, jalankan dengan penuh semangat, kerjakan setiap hari. Jika usaha Anda berhubungan dengan orang banyak, berikanlah pelayanan kepada orang banyak dengan baik, dengan hati yang tulus. Jadikanlah orang lain itu, pelanggan Anda itu, seolah-olah seperti saudara kita sendiri, sehingga mereka akan datang dan kembali lagi untuk membeli ataupun untuk mengharapkan jasa dari kita. Jadi jangan bangga dengan harta orang tua. Mungkin orang tua kalian yang kaya, mungkin orang tua kalian yang melimpah hartanya, namun kalian hanyalah seorang anak, dan belum tentu kalian bisa seperti ayah kalian atau ibu kalian memiliki harta yang berlimpah.
jika kalian tidak mau berusaha seperti orang tua kalian. Jadi hati-hatilah untuk kalian yang menjadi anak orang kaya. Jika kalian tidak mau berusaha seperti orang tua kalian, merintis dari nol, maka pada saatnya jika harta orang tua kalian sudah diambil oleh Tuhan, maka kalian akan menjadi orang yang tidak berguna. Karena kalian tidak bisa menciptakan harta dari jerih payah kalian sendiri. Dan untuk kalian yang sudah terlanjur hancur di dunia kegelapan, hancur di dunia malam, segeralah bertobat, segeralah mencari kehidupan yang lebih baik. Karena selagi nyawa kita masih ada dalam tubuh kita, masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang lebih bahagia dari mereka yang selalu berpoya-poya, menghabiskan harta, menikmati kesenangan dunia yang sesaat, dan akhirnya mendapat kekecewaan dan kehancuran. Segeralah bertobat, karena Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan akan membuka pintu tobatmu setiap saat. Jadi jangan putus asa buat kalian yang sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan dan sudah terlalu lama hidup dalam kekelaman dan sudah terlanjur hancur. Selagi mentari pagi masih menyinari di dunia ini, maka di saat itulah masih ada kesempatan buat kalian untuk memperbaiki diri. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Maka dari itu, jadikanlah kesalahan kita sebagai guru besar dalam hidup kita. Jadikanlah kegagalan kita sebagai pemicu semangat untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita dalam mengejar mimpi-mimpi untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih sukses di masa depan. Kehidupan ini hanyalah sebuah roda, berputar dan berputar. Ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Kehidupan di dunia ini tidak kekal. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu, nikmatilah hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan salah gunakan hidup, karena hidup kita di dunia ini ya hanya sekali, hanya sementara. Buatlah kita menjadi orang yang bisa terkesan baik bagi orang lain. Jadilah lilin dalam sebuah kegelapan yang bisa menerangi sekelilingnya. Ya, walaupun kita tidak bisa menjadi contoh bagi orang satu Indonesia, minimal kita bisa menjadi contoh yang baik buat orang di sekeliling kita. Kamera, di sana ada kamera, ataupun kamera. minimal Anda kita bisa kena menjadi jebak. contoh yang baik buat keluarga. Dan janganlah kita dibawa Kamera. dengan perasaan sombong, karena kesombongan itu akan membuat Sama kameranya. jiwa kita tidak terarah. Karena kesombongan itu pada akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Mari kita sama-sama belajar, dan jangan berhenti belajar untuk menjadi orang yang lebih baik di dunia ini, untuk menjadi orang yang terbaik di mata saudara, untuk menjadi orang yang lebih baik di mata keluarga. Jadikanlah buah hati Anda sebuah harta yang harus dijaga, dan sebuah harta yang tidak pernah hilang ditelan masa
Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita selalu diberi umur panjang, agar kita selalu diberi kesehatan, dan kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, serta kita selalu hidup bahagia. Jauhi pertengkaran, jauhi perselisihan, jauhi iri dan dengki, jauhi kesombongan, jauhi keangkuhan, jauhi persaingan yang tak wajar, sehingga kalian bisa hidup lebih tenang, hidup lebih bahagia tanpa beban hutang ataupun beban hidup yang lainnya. Bersyukurlah kalian yang diberikan hidup dengan segala kecukupan. Bersukacitalah menikmati kehidupan ini, menikmati keindahan alam ini dengan semua ciptaannya. Kita memujinya dengan rasa syukur. Oke teman-teman, itulah kisah inspirasi suka dukanya hidup. Karena hidup ini sudah ada yang mengatur. Tentu di saat kita di atas, kita jangan terlalu bangga. Dan di saat kita jatuh ataupun terhempas di bawah, kita jangan terlalu kecewa. Tanamkan semangat hidup untuk meraih masa depan yang lebih baik demi anak-anak. Dan kalian harus kuat menghadapi cobaan, karena hidup ini tak terlepas dari cobaan. Dikena tai lagi. Sebab itu kita sebagai manusia harus bisa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita. Kita harus bisa berbagi dengan sesama di saat kita ada kelebihan rezeki. Bilang dadah. Karena rezeki itu hanyalah titipan. Di saat Tuhan mengambilnya, kita tak kuasa untuk melakukan pembelaan apapun. Karena rezeki itu sifatnya gaib, datang tiba-tiba dan hilang juga seketika. Kita tak kuasa untuk menahannya. Oke teman-teman, jika kalian yang sudah ada di puncak saat ini, dalam posisi berkelebihan, berkecukupan, berbagilah kalian dengan sesama, agar rezeki kalian tetap abadi dan tetap kekal dan tetap bertahan karena doa-doa orang yang kalian kasihi. Dan jika kalian yang masih merayap di bawah untuk menuju sukses, kalian tetap waspada, tetap teguh pendirian, tetap fokus dengan cita-cita kalian, apa yang kalian tuju. Jangan salah gunakan kepercayaan Tuhan terhadap kalian, karena kepercayaan itu tidak akan datang dua kali, dan jarang sekali percayaan itu datang, dan susah sekali kita untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba untuk mencari kepercayaan Tuhan terhadap kita. Oke teman-teman, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian, semoga bisa menjadi semangat bagi hidup kalian. Kami segenap Produksi mohon undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah mendukung channel ini. Karena tanpa Anda, channel ini tak ada artinya. Salam sukses selalu.